Ini Bapak-bapak, tidak, di awal dakwah Nabi tidak mendoakan kebinasaan kaum musyrikin, tidak. Di awal dakwah Nabi tidak mendoakan agar kaum musyrikin itu kalahkan, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Jadi bersabarlah sebagaimana para nabi-nabi ulul azmi bersabar. Jangan tergesa-gesa minta kemenangan, jangan tergesa-gesa mereka ingin dibinasakan, jangan. Kenapa demikian? Karena Allah punya hikmah di balik itu semua. Nanti suatu saat Allah beri petunjuk kepada mereka, Allah beri hidayah kepada mereka. Cuman Nabi harus sabar. Itu. Jadi kita jangan tergesa-gesa mendahului kebijaksanaan Allah. Nabi saja disuruh bersabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Kita doakan saudara kita mungkin yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Saudara kita yang sedang terhimpit masalah dan kesulitan, semoga Allah berikan kemudahan. Khususnya ini ada sahabat kita yang istrinya sedang sakit, Pak Budi, istrinya masih sakit. Kita baca surat Al-Fatihah dengan niat semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit istrinya, menyembuhkannya dan memberikan mereka berdua kesabaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan dan keimanan kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak-bapak, kita sudah sampai membahas 2 pekan lalu. Ini luar biasa. Kita masih semangat. Jumat pagi pengajian, Sabtu pagi pengajian lagi. Mudah-mudahan masih semangat Bapak-bapak ya. Apa? Ada minggu pagi tapi di Ar-Royan. Oh, ngopi. Di kantin. Ya alhamdulillah Bapak-bapak. Kita pulang juga tidur lagi, kurang sehat Bapak. Bagus pagi-pagi itu kita di masjid i'tikaf, nanti sampai waktu syuruk itu luar biasa. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang Nabi berdakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Berarti di 3 tahun masa kenabian Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Terus mengambil tempat rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Di situ pengikutnya waktu itu 30 orang laki-laki dan perempuan. Terus bertambah menjadi 40 orang. Terus makin bertambah. Akhirnya Rasulullah SAW terang-terangan dalam berdakwah. Setelah turunnya firman Allah, fasda' bima tu'man wa a'rid 'anil musyrikin. Terang-terangkanlah, sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Mengumpulkan, sudah kita bahas, Nabi mengumpulkan masyarakat di sekeliling Bukit Sofa lalu menyampaikan dakwah Islam. Bukan cuma itu, Nabi turun, Nabi juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Kita sudah bahas juga sampai kepada Fatimah. Nabi bersabda, ya Fatimah anqizi nafsaki minan nar
fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari siksa api neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki apa-apa untuk menolak siksa dan kemurkaan Allah sedikit pun. Ghaira anna lakum rahiman sa'amulluha bibalaliha. Tapi aku hanya memiliki kerabatan. Kalian hanya memiliki kerabatan denganku, kata Nabi, dan kekerabatan ini akan aku sirami dan aku pupuk dan aku sirami sehingga menjadi tumbuh. Itu. Jadi ini tentang nasab. Walaupun nasab kita baik, tapi kalau amal perbuatan kita tidak baik, nanti di hadapan Allah tidak berguna juga. Nasab kita baik tapi kita tidak beriman, kita tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah, itu nasab tidak berguna. Kata Rasulullah, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang amalnya itu mandek, amalnya sedikit, buruk, jelek, walaupun nasabnya mulia, itu tidak akan mengangkat dia, tidak akan mendongkrak popularitas dia, seperti itu. Baik Bapak-bapak, itu pelajarannya yang kita ambil. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya di bangsa Arab itu melakukan revolusi pemikiran. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi ini mudah saja dibantah. Nabi ini bukan seorang pemikir yang melakukan revolusi pemikiran di bangsa Arab, tidak. Karena ketika Nabi menyampaikan dakwah Islam, para pemuka-pemuka Arab dan orang suku Quraisy marah dan menentang Nabi Muhammad. Seandainya Nabi ini seorang reformis atau revolusioner, ini pasti didukung oleh bangsanya. Ternyata bangsanya menolak mentah-mentah. Jadi ajaran Islam ini bukan pemikiran revolusi bangsa Arab, bukan. Yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan Nabi untuk memperingati keluarganya? Padahal kan cukup saja Allah berfirman, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Ini sudah mencakup keluarga Nabi yang terdekat. Tapi Allah perintahkan secara khusus dan spesifik. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada saudara-saudaramu yang terdekat. Ini untuk menjelaskan bahwa tanggung jawab kita ada 3. Pertama, tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri. Jadi kita ajaran Islam, panduan Islam itu kita jalani oleh diri kita sendiri. Itu tanggung jawab pertama terhadap diri sendiri. Tanggung jawab kedua yaitu kepada keluarga kita. Ini tanggung jawab kita menyampaikan Islam, mengajarkan Islam. Istrinya yang Al-Fatihahnya belum bisa, baca Al-Qur'annya belum bisa, ajari. Anaknya yang belum bisa Al-Qur'an diajari, sholatnya diajari, puasanya, nanti kalau ada rezeki diajari, berangkat haji dan umroh. Ajaran Islam disampaikan kepada keluarga terdekat. Bukan cuma itu, ada tanggung jawab ketiga. Tanggung jawab ketiga ini yaitu tanggung jawab seorang ulama atau seorang alim dan tanggung jawab seorang penguasa atau pemimpin terhadap masyarakatnya. Ini karena ini Rasulullah menyampaikan kepada kaumnya, ini kan mencerminkan tanggung jawab seorang pemimpin, juga tanggung jawab sebagai seorang alim terhadap masyarakatnya. Karena al-ulama warasatul anbiya, orang-orang alim itu atau para ulama itu adalah ahli waris para nabi yang mewarisi ajaran Islam dari para nabi. Dan demikian juga para penguasa. Para penguasa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutnya apa ya, Bapak-bapak? Disebutnya khalifah. Khalifah itu secara bahasa artinya yang menggantikan. Jadi orang yang menggantikan Rasulullah itu namanya khalifah. Makanya tanggung jawabnya menyampaikan Islam kepada masyarakatnya. Itu kalau ini kewajiban penguasa. Di zaman Soeharto, Bapak-bapak,
Itu Ustadz Fadlan Karamatan itu kan berdakwah di Papua di masa Soeharto. Itu ada kisahnya itu. Dia berdakwah di pedalaman Papua, sempat ada penolakan di sidang kepala suku akhirnya menerima Islam, tapi dakwahnya itu unik sekali. Jadi nggak begini, nggak pakai kitab, kadang pakai logika saja itu, sampai kepala suku menerima. Terus diundang Soeharto, datanglah kepala suku itu ke Soeharto. Nah ini ada hikmah, ini kan merupakan bagian dari tanggung jawab seorang alim terhadap masyarakatnya. Kalau kita semua diam, ada suatu daerah terisolasi, kita tidak sampaikan dakwah, ini bisa kena dosa kita, karena dakwah itu nanti kewajiban kita menyampaikan dakwah Islam secara kifayah, fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menyampaikan, kewajiban yang muslim yang lain menjadi gugur. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Nabi ditolak oleh masyarakatnya, kaum Quraisy ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa adat dan tradisi dari nenek moyang yang tidak ada dasarnya sama sekali, semestinya kita membebaskan akal pikiran kita dari itu. Adat dan tradisi dari nenek moyang yang tidak ada dasarnya sama sekali dan yang buruk. Ya, tradisi suku Quraisy dulu di masa jahiliyah ada yang tawaf buka baju seperti itu. Itu tawafnya betul syariat Nabi Ibrahim, tapi ketika dilakukan dengan buka pakaian, ini kan jadi sesuatu yang melenceng. Beribadah menghadap Ka'bah betul, tapi ketika sujudnya kepada berhala, itu menjadi salah. Menyembah berhala itu menjadi salah. Ka'bah itu simbol persatuan umat Islam, kita menghadapnya sebagai lambang persatuan umat Islam dalam melakukan ibadah sholat. Jadi bukan berarti kita meyakini Allah ada di dalam Ka'bah, tidak. Nah, adat dan tradisi kaum musyrikin ini yang dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyembahan terhadap berhala. Itulah. Jadi ini ayatnya itu. Jadi yang dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah adat dan tradisi penyembahan berhala. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul, dan apabila dikatakan kepada mereka, kepada kaum musyrikin, ta'alu, kemarilah, ila ma anzalallah, kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, wa ila rasul, dan marilah dengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini qalu hasbuna ma wajadna alaihi abaana. Mereka itu menjawab, cukuplah apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apakah walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui sedikit pun dan tidak memperoleh petunjuk. Ini turunnya kepada orang-orang musyrik. Jangan sampai ayat ini kita pakai untuk menghantam sesama muslim, salah alamat. Karena Abdullah ibnu Umar berkata, itu al-khawarij syiraru khalqillah. Khawarij itu orang yang keluar dari Imam Ali, keluar dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Jadi yang menganggap khalifah ini harus dibunuh. Ini gara-gara perebutan kekuasaan, gara-gara khalifah, umat Islam jadi pecah, bunuh saja nih khalifah-khalifah ini. Termasuk Muawiyah, Ali bin Abi Thalib itu kan diincar oleh Khawarij. Khawarij ini hafal Al-Quran mereka ini. Cuma salah terap, kata Abdullah bin Umar ya. Al-Qurannya hafal, tapi tidak tembus ke dalam hati. Akhirnya masa khalifah dibunuh? Mau dibunuh sama mereka. Nah, mereka ini, kata Abdullah ibnu Umar, mereka membawa ayat-ayat yang turun dan konteksnya ini untuk orang-orang musyrik, dipakailah ayat itu untuk menghantam saudaranya sendiri sesama kaum muslimin. Ini Khawarij. Ya, ini Khawarij. Jadi orang-orang yang keluar dari kekhalifahan Ali, Utsman, itu Khawarij. Itu kan terakhir nanti ada di sejarahnya itu.
Itu 3 pelajaran dari terang-terangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah sekarang kita akan kalau Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kalau ibu-ibu biasa baca Al-Quran, bapak-bapak biasa berzikir, bapak-bapak biasa membaca sholawat, itu bukan adat dan tradisi sebetulnya, tapi itu sholawat, baca Quran, berzikir, itu ajaran Islam. Semuanya ada dasarnya. Itu semuanya ada dasarnya. Jadi jangan mudah kita mengklaim semua tradisi itu tercela dalam Islam. Baik bapak-bapak ya. Nah sekarang kita akan membahas insya Allah bab baru, yaitu tentang penyiksaan, penyiksaan terhadap Rasulullah dan tindakan-tindakan yang buruk terhadap para sahabat beliau. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menjelaskan kaum Quraisy itu sangat memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga sangat memusuhi sahabat-sahabat Nabi yang mengikuti beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, menjumpai banyak sekali hal-hal yang menyakitkan, disakiti oleh kaumnya. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As annahu qala bainan nabiyyu yusalli fi hijri Ismail. Pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat di hijr Ismail. Di hijr Ismail, kita sudah bahas hijr Ismail itu sebetulnya bagian dari Ka'bah. Jadi kalau sholat di dalam hijr Ismail sah sholatnya, kalau sholat sunnah. Terus kalau tawaf lewat dalam hijr Ismail tidak sah. Nah suatu saat Nabi sholat di hijr Ismail. Mungkin bapak-bapak bertanya, sholat apa? Kan sholat baru diwajibkan pada tahun 10 kenabian, yaitu ketika Isra dan Mi'raj. Ini Nabi sholat di hijr Ismail. Itu sholat apa bapak? Sholat sunnah. Dulu sholat belum diwajibkan. Sholat di hijr Ismail. Idh aqbala Uqbah ibnu Abi Mu'aid, lalu datanglah Uqbah bin Abi Mu'aid, fawada'a thawbahu fi unuqihi fakhanaqahu khanqan syadidan. Akhirnya Uqbah bin Abi Mu'aid ini meletakkan pakaiannya di leher Rasulullah, dililitkan pakaian Uqbah bin Abi Mu'aid ini di leher Rasulullah, di leher Nabi, lalu Nabi dicekik dengan pakaian tersebut saat beliau melakukan sholat di hijr Ismail. Akhirnya fa'aqbala Abu Bakrin hatta akhadha bimankibihi wa dafa'ahu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Abu Bakar, lalu dia menarik si Uqbah bin Abi Mu'aid, lalu menjauhkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seraya berkata Abu Bakar ini, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah, apakah engkau hendak membunuh seseorang yang mengucapkan Tuhanku adalah Allah? Ini Abu Bakar. Ini Nabi dicekik, dililitkan pakaian di lehernya, lalu dicekik dengan pakaian tersebut. Ini yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain, nah ini ada kaitannya sama pengajian hadis Ustadz Ridho ini. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Umar, qala bainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidun wa haulahu nasun min Quraisy. Pada suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan bersujud. Dan di sekelilingnya itu ada orang-orang Quraisy. Jaa Uqbah ibnu Abi Mu'aid bisala jazur. Uqbah bin Abi Mu'aid datang membawa jerawan. Bapak-bapak, jerawan sudah dibahas sama Ustadz Ridho. Daleman unta, daleman kambing yang di Arab itu nggak dimakan, di Indonesia dimakan. Anduknya, ususnya dibersihkan, sampai kaki bagian bawah itu di Indonesia dibikin
sop. Kalau di Arab dibuang itu daleman itu, anduk, tahu bapak-bapak anduk? Terus usus tempat keluarnya kotoran. Di Indonesia dicuci bersih, ada sate usus. Jadi di Indonesia nggak ada yang mubazir itu. Nggak ada yang mubazir kata Ustadz Ridho kemarin ya. Nah ini Uqbah bin Abi Mu'aid ketika Nabi sedang sujud, dia bawa kan unta melahirkan. Kalau melahirkan tuh unta itu ada ari-arinya. Nah ini kan jeroan, bagian dari daleman unta. Jorok kan bapak-bapak itu. Kayak kita habis lahiran tuh ada ari-arinya kan, dipendam ya kan. Kalau orang Sulawesi katanya dibuang di laut. Nggak tahu itu betul atau tidak. Nah ari-ari yang kotor ini dilemparkan oleh Uqbah bin Abi Mu'aid ini ke punggung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lagi sujud, dia bawa itu ari-ari onta yang sudah bau seperti itu dilemparkan ke punggung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai seperti itu. Faqadzafahu ala zahrin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia melemparkan jeroan itu ke punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bapak-bapak ya. Jadi betul itu Ustadz Ridho itu. Jadi cuma mahasiswa Indonesia itu yang kreatif, isi-isi dan jeroan itu bisa diolah. Kalau beliau kan di Hadramaut, di Darul Mustafa Yaman. Oh di Mesir juga itu, saya selama di Mesir nggak ada itu jualan sate usus, nggak ada. Sate usus itu usus ayam apa usus kambing nggak ada. Jeroan-jeroan sop anduk itu nggak ada. Mereka dagingnya terus hati itu yang dipakai. Di Indonesia aja semuanya serba bermanfaat. Itu yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Al Imam At-Tabari, Ibnu Ishaq juga meriwayatkan bahwa anna ba'dahum amida ila qabdatin minat turab fanasaraha ala ra'sihi wa huwa yasiru fi ba'di sukaki Makkah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di salah satu gang di kota Mekah, di salah satu jalan di kota Mekah, ini orang-orang Quraisy itu ada yang sengaja mengambil debu atau mengambil pasir lalu melemparkannya di kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sedang berjalan di kota Mekah, lalu orang Quraisy melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan, diambil sama orang Quraisy itu debu dan pasir, dilemparkan ke kepala Nabi dan ke wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ada ila baitihi wa turabu ala ra'sihi. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah beliau. Terus faqamat ihda banatihi lahu fagsilu anhu turab wa hiya tabki wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu laha ya bunayyatu, gitu kan, la tabki fa innallaha mani'un abaka. Sampai di rumah salah satu putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat ayahnya pulang, rambutnya itu dan kepalanya sudah dipenuhi pasir yang kotor, dibersihkan oleh salah satu putrinya. Terus putrinya merasa marah, merasa geram, ayahnya dilempari pasir, Nabi Muhammad dilempari pasir. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai putriku, jangan menangis, wahai putriku, jangan menangis. Sesungguhnya Allah akan melindungi ayahmu. Ini dakwah yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang enak bapak-bapak, datang kita tempatnya sudah bersih, ada teh hangatnya, ada air minumnya. Nanti setelah ceramah ada transportnya sama makan itu. Kurang apa coba seperti itu? Ini Nabi di awal-awal. Kurang apa Pak ya? Itu coba itu sudah enak seperti itu. Di zaman ini Nabi dilempari kotoran onta, jeroan onta yang sudah bau, dilempari dengan debu-debu. Nah, itu sampai dicekik. Terus apa yang dialami oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW? Ini banyak ya, diantara yang dialami oleh para sahabat Nabi itu sangat menyakitkan. Yang dialami oleh keluarga Yasir. Yasir ini punya ibu namanya Sumayyah. Nah, ini Sumayyah ini disiksa oleh kaum Quraisy, ditusuk dengan tombak. Ada lagi Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini juga disiksa oleh tuannya, digencet dengan batu.
Akhirnya pada suatu saat seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Khabbab Ibnul Arat radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih beliau. Qala ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan wa huwa fi zilil Ka'bah. Pada suatu saat aku datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau tiduran di naungan Ka'bah dengan kain burdah menjadi bantal beliau. Jadi tidur di bawah naungan Ka'bah dengan kain burdah menjadi bantal beliau. Datang Khabbab Ibnul Arat radhiyallahu anhu. Wa qad laqina minal musyrikina syiddatan. Kami sudah mendapatkan aneka siksaan yang kejam dari kaum musyrikin, kata Khabbab Ibnul Arat. Aneka siksaan yang kejam sudah kami dapati wahai Rasulullah. Fakultu ya Rasulullah. Akhirnya Khabbab Ibnul Arat ini mengadu kepada Rasulullah. Mungkin sudah enggak kuat lagi, banyak sahabatnya disiksa oleh kaum Quraisy, datang menjumpai Rasulullah Khabbab Ibnul Arat ini dan mengadu kepada beliau. Ala tad'ullaha lana, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak berdoa memohon kepada Allah agar kita menang, agar kita selamat, agar kaum Quraisy itu, kaum musyrikin itu dibinasakan. Nah ini, agar kaum Quraisy dibinasakan, agar kaum musyrikin ini kalah, agar kita menang. Berdoalah untuk kami wahai Rasulullah, kata Khabbab Ibnul Arat. Ini Bapak-bapak, tidak, di awal dakwah Nabi tidak mendoakan kebinasaan kaum musyrikin, tidak. Di awal dakwah Nabi tidak mendoakan agar kaum musyrikin itu kalahkan, tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum. Jadi bersabarlah sebagaimana para nabi-nabi ulul azmi bersabar. Jangan tergesa-gesa minta kemenangan, jangan tergesa-gesa mereka ingin dibinasakan, jangan. Kenapa demikian? Karena Allah punya hikmah di balik itu semua. Nanti suatu saat Allah beri petunjuk kepada mereka, Allah beri hidayah kepada mereka. Cuman Nabi harus sabar. Itu. Jadi kita jangan tergesa-gesa mendahului kebijaksanaan Allah. Nabi saja disuruh bersabar. Nah, kalau Abul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, ini salah seorang ulama salaf, Abul Hasan Asy-Syadzili itu bilang seperti ini. Makanya kita jangan selalu mendoakan orang-orang yang zalim untuk dibinasakan. Jangan selalu seperti itu. Ya Allah, binasakan orang-orang yang zalim, hancurkan orang-orang yang zalim. Nabi saja disuruh bersabar sebagaimana nabi-nabi ulul azmi bersabar. Jangan tergesa-gesa meminta siksa untuk mereka, karena Allah terkadang membuka pintu tobat untuk mereka. Umar bin Khattab bertobat terus masuk Islam. Khalid ibnul Walid yang memusuhi Islam masuk Islam, yang tadinya musyrik. Zaman sekarang banyak yang tadinya begitu benci dengan Islam bertobat. Nah, makanya kita jangan buru-buru menghakimi seorang karena kezaliman yang dilakukannya. Iya, jelas maksiat dan kezalimannya kita benci. Kan doa kita kan, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikanlah kami membenci kefasikan, kemaksiatan. Itu boleh kita benci, tapi orangnya jangan kita benci. Orangnya kita tetap doakan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Khabbab Ibnul Arat itu mengadu dan mengeluh seperti itu? Doakan kami wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya berbaring dengan kain burdah sebagai bantal, beliau bangkit duduk. Lalu beliau bersabda, laqad kana man qablakum la yumshatu bimishatil hadid
ma duna izamihi min lahmin aw asabin ma yasrifuhu dzalika an dinihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu umat sebelum kalian itu ada orang yang disisir dengan sisir dari besi. Itu kulitnya sampai rontok, dagingnya sampai hancur, tinggal tulangnya saja disisir dengan sisir besar dari besi, tapi tidak membuat dia keluar dari agamanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus beliau melanjutkan sabdanya, wala yutimannallahu hadzal amra hatta yasira ar-raqibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illallah. Nanti Allah pasti akan menyempurnakan agama ini, menyempurnakan tugas dakwah ini. Hatta yasira ar-raqib min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illallah. Nanti Allah akan berikan kesuksesan untuk Islam ini, sehingga orang yang musafir melakukan perjalanan dari Sana'a ke Hadramaut itu tidak takut apa-apa kecuali Allah saja. Nah ini kan janji dari Nabi. Ini nubuat. Nubuat itu sesuatu yang belum terjadi, tapi Nabi sudah sampaikan dan sekarang sudah menjadi kenyataan. Yaman Muslim. Cuman Persia dan Romawi belum. Di masa Nabi Persia dan Romawi, Islam belum sampai belum sampai ke situ. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabar dulu, ada umat sebelum kalian itu sampai disisir dengan sisir dari besi, kulitnya rontok, dagingnya habis, tapi dia tetap beriman, tidak meninggalkan agamanya. Ini Bapak-bapak. Kalau kita beda, ada yang bertanya ke saya, bagaimana Ustaz? Jadi security, tapi sholat Jumat kita nggak sholat Jumat, jadi tetap nunggu. Ini Masya Allah. Ya sekarang kan kalau kita lihat dengan daruratnya itu apa? Apakah kalau tidak dijaga oleh dia itu terjadi kehilangan nyawa atau kehilangan harta yang jumlah yang banyak? Nah, itu nanti bisa dikatakan darurat. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar kan ada security wanita seperti itu. Nah ini Bapak, ini terkait keimanan kita. Kadang-kadang kita sampai mengabaikan keimanan kita, meninggalkan misalnya ajaran Islam. Jangan sampai kita meninggalkan ajaran Islam demi mencari dunia, kecuali nanti darurat. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini awal-awal dakwah Islam. Jadi Nabi disakiti, para sahabat Nabi juga disakiti, mengalami penderitaan. Ini perjuangan. Ketika sahabat protes kepada Nabi, tidak sabar, meminta untuk segera diberi kemenangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bilang sabar dulu, karena ada orang umat sebelum kalian itu siksanya amat pedih dilakukan oleh kaumnya karena dia beriman, tapi walaupun disiksa, disisir dengan besi, dia tetap beriman dan tidak meninggalkan agamanya. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, yang kita yang sudah beriman dan bangsa kita yang sudah memeluk Islam, jangan kita kafir-kafirkan. Susah mengajak orang beriman itu Bapak-bapak ya. Yang sudah beriman bagus, jangan kita musyrikkan. Kita pupuk, kita bina persaudaraan Islam ini dengan baik. Kita jaga kerukunan hidup di Indonesia ini. Jangan kita musyrikkan. Oh cuma beda hal-hal kecil mah, itu hal biasa. Berikutnya pelajaran yang kita ambil dari sini. Pelajarannya Bapak-bapak, apa hikmahnya? Ada pertanyaan dari kita, apa itu? Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak melindungi para sahabat Nabi? Mengapa Allah Subhanahu wa taala saat itu tidak memberikan kemenangan kepada para sahabat Nabi? Kan bisa saja Allah menolong para sahabat Nabi, menolong Nabi sehingga mereka tidak terkena siksaan dari kaumnya dalam menyampaikan dakwah Islam ini. Bisa, tapi Allah ini sampai ada yang sahabat tersiksa, ada Nabi juga mengalami siksaan. Apa hikmahnya di balik ini? Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menjelaskan ada beberapa hikmah. Yang pertama,
Sifatul ubudiyah al-mulazimah lil insan lillahi azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Satu, pada hakikatnya kita adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita diciptakan untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Satu. Nah, karena kita seorang hamba Allah, maka yang kedua itu ada sifatut taklif. Kita diberi beban oleh Allah, tugas yang memberatkan kita. Ya kayak kita misalnya ada punya budak di masa lalu itu di Eropa ada perbudakan. Seorang budak pasti ada beban-beban yang diberikan untuk si budak tersebut. Nah, ini kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah juga memberikan kepada kita beban, yaitu menjalankan dan menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan dakwah Islam, mengamalkan ajaran Islam. Ini dibebankan oleh Allah kepada kita sebagai hamba Allah. Hikmah yang ketiga, karena kita seorang hamba Allah, kita diberi beban. Yang ketiga, Allah ingin mengetahui dari kita siapa yang imannya betul-betul tulus kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang keimanannya itu dipenuhi dengan dusta dan kebohongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja, sementara dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, sementara mereka tidak diberi cobaan dan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menguji hambanya untuk mengetahui siapa yang jujur dan benar dalam keimanannya dan siapa yang keimanannya tidak kuat. Kalau baru diuji dengan sekardus Indomie pindah agamanya, kalau baru diuji dengan artis yang ganteng dia masuk Kristen, baru diuji dengan artis yang cantik dia masuk Kristen, ini keimanannya belum kuat. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini Bapak-bapak ya yang dapat saya sampaikan pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada pertanyaan.